Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita mau unboxing dua barang baru dari DBE, yaitu DBE GM160 dan DBE 190. Ini mereka langsung ngeluarin dua headphone gaming. Kira-kira bagaimana suaranya? Kita akan bahas Music Lover. Oke Music Lover, sekarang kita langsung unboxing aja dua DBE ini, DBE Gaming series, yaitu DBE GM160 dan DBE GM190. Yang katanya bedanya cuma dari jacknya doang. Kalau yang 160 ini pakai jack 3,5 mm jack audio, sedangkan GM190 ini katanya pakai jack USB ya, dan ini katanya udah 7.1 virtual surround gaming headphone. Yang 190 ini berarti ada di AC bawaannya, yang ini nggak ada. Tapi yang surprisingly gua takjub adalah harganya sama Music Lover. Harganya ada di Rp195.000. Ya biasanya kan kalau kita lihat seri-seri yang lain, GM300 sama GM350 kan beda gitu. GM350 yang lebih murah, GM300 yang ada USB-nya, yang ada virtual 7.1-nya itu lebih mahal. Nah ini enggak, ini harganya sama. Ya, dan speknya juga katanya sih sama. Coba kita cek dulu ya. Kita bacain dulu speknya ini, sama nggak? Oke, fiturnya over-ear gaming, comfortable wear long time, sensitivity microphone sama, big speaker driver sama, plus and comfortable headband sama semua, ya. Terus specification-nya headphone driver 50 mm sama, frekuensi responnya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz sama, impedance-nya sama 32 ohm. Sensitivity-nya sama 112 dB, mix sensitivity-nya di 42 dB sama juga, mix size-nya 20 mm sama, mix impedance-nya 2,2 kilo ohm. Ya, konektornya, nah ini yang beda. Kalau ini 3,5 mm untuk yang 160, yang ini USB 7.1 virtual surround pakai konektor USB. Itu yang membedakan. Kita lihat di belakangnya. Ya, sama semuanya kayaknya ya. Ini gambar juga sama, cuman ini audio konektor 3,5, yang ini 7.1. Nah, ini yang tadi. Depannya ya, depannya juga. Oh, warnanya Music Lover, lihat nih warnanya ini ada kayak ungu, hijau-hijau, di sini kayak abu putih gitu ya. Yang sini ada tulisan audio konektor 3,5 mm, di sini USB virtual surround. Ya, here everything sama. Nah, ini beda, ini GM190, yang ini 160, yang ini. Ya, professional multi-platform gaming headset. Jadi kalau yang ini multi-platform, pokoknya bisa colokan 3,5 audio, pasti semua masuk. Nah, sedangkan ini ya kayaknya sih cuma bisa untuk PC atau HP. Ya, HP juga pasti harus pakai OTG. Ya, sini garansinya 1 tahun. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka aja dua-duanya ya. Kita buka dari 160 dulu. Oke. Ya. Oke, nggak ada apa-apa, cuman headphone-nya aja. Taruh di bawah dulu ya. Oh, ada itunya, ada manual book-nya. Bukan manual book, ya kayak kartu garansi ternyata. Oke, kita lihat isinya apa aja. Nah, ayo, ini 160 tapi kenapa ada juga jack-nya nih? Ya, ini ada jack USB-nya juga, cuman gua nggak tahu, ini kemungkinan sih power kali ya untuk apa ya, buat nyalain lampunya. Biasanya sih DBE kan suka ada lampu-lampu di situ. Nanti gua coba colok ke PC. Kita buka dulu ininya. Oke, kabelnya lumayan panjang satu. Kabelnya nggak panjang sih. Kabelnya kayaknya bukan 1,2 meter deh. Ini panjang banget sih. Ini mungkin 2 meter deh. Ya. Oke, terminasinya ada 2. Ini yang jack, ya kayaknya sih ini yang 160 berarti memang pakai ini. Ini kayaknya sih cuman power doang. Coba kita coba colok ke HP ya, ke laptop. Ah, bener. Ini power doang sih buat nyalain lampunya di sini. Keren ya.
Oke, kabelnya panjang, ini kayaknya 2 meter deh, cuman dia nggak kasih tahu. Kemudian dapat ini, dapat buat ke PC ya, biasanya mic-nya yang warna merah, yang output headphone-nya di yang hijau nih, jadi splitter gitu. Oke, ini kabelnya sih lumayan solid ya, kayaknya lebih tebal sedikit dibanding GM100 sama GM150 180 deh kelihatannya sih. Oke, oh ada mic-nya juga nyala seperti ini. Nah, ini Music Lover yang mesti tahu, ini banyak sekali yang pernah nanya ke gua, Om ini kok suaranya nggak ada? Ternyata mereka lupa di sini ada, teneng, ada volume di sini. Ingat untuk nyalain volumenya dulu untuk digedein kalau kita mau dengar. Oke. Bentuknya over ear, gede. Ya. Pads-nya ini oke sih kayaknya. Cukup empuk. Pads atasnya juga. Ini kalau yang kemarin-kemarin kayak GM100 itu kan ininya kayak besi. Ini besi sepertinya, tapi dilapis sama kayak plastik gitu. Jadi lebih rapi kelihatannya. Ada logo D. Di sini ada DBE pastinya. Terus ada warna lampu biru di sini sama di mic-nya juga. Ini detachable. Oh enggak, mic-nya enggak detachable ya. Oke, seperti ini. Untuk yang GM160 kita coba buka yang GM190. Langsung saja. Ya, sepertinya bakalan sama sih. Kita lihat. Oke. Ya, betul saudara-saudara, isinya sama saja. Ini ada kartu garansi sama seperti yang 160, cuman ini tidak ada splitternya. Jadi cuman colokannya cuman satu, USB aja, tidak ada colokan audio jacknya. Dan dapat cover buat jacknya. Nah sekarang gue mau cobain juga colok nih, apakah dia juga nyala gitu ya. Oke, tapi ini lebih gede ya. Ini coba gue bandingin ya, yang 160 sama 190 agak berbeda ya. Terminasinya, nih yang 160, yang 2 ada jack audio sama ada power, ya, beda bentuknya. Kalau yang 190 nih kayak gini, beda kan? Ya, bentuknya beda. Nah, kita coba colok juga yang 190. Oke, ternyata nyala juga. Ini yang 190, persis. Ya. Bentuknya benar-benar plek-plek sama persis ya. Over ear, pads-nya juga yang bulat seperti ini. Kemudian headband-nya lumayan empuk, cover headband-nya juga dari besi terus di cover plastik. Ada logo DBE, terus ada lampunya dan ada volume di sini. Ingat ada volume. Ya, kalau dilihat dari unitnya sih sama persis, nggak ada bedanya. Ukurannya nggak ada beda. Ya, speknya juga sama, harganya pun sama. Ya, cuma yang membedakan adalah terminasinya. Satunya terminasinya jack, kemudian ada USB powernya, satunya cuma USB saja. Oke, itu dari unboxingnya. Nah, gue abis ini mau nyobain fittingnya, enak nggak? Sama mungkin kita coba dengerin suaranya juga cepet aja. Bedanya di mana nih yang 160 sama 190? Oke, tungguin Music Lover ya. Nah, sekarang gue akan bahas sedikit dari fittingnya dulu. Fittingnya ini empuk banget dan nyaman banget. Ternyata di headbandnya juga enak, padsnya juga klempingnya juga nggak neken dan lumayan empuk gitu. Nah, kayak gini nih. Ya, dua-duanya sama soalnya. Ya, jadi baik yang 160 maupun 190 sama. Karena benar-benar persis sama. Oke, nah suaranya sekarang. Nah, suaranya overall ini gue cukup surprise, terus terang. Ya, harganya kan tadi gue bilang 195.000 dan sama, dua-duanya sama. Untuk ukuran GM-nya DBE atau gaming headphone-nya DBE yang yang seri bawah, bisa dibilangin seri bawah ya. Ternyata surprisingly suaranya oke loh. Jadi secara umum V-shape, tetap sama-sama V-shape dua-duanya. Bass-nya bukan yang gede banget, cukup.
ya. Impact-nya cukup dapet, cukup deep ya, tapi nggak terlalu sampai over banget gitu. Mid-nya juga cukup clear, cukup detail. Cuman memang gue ngerasa sedikit ada kayak ngeboost mungkin di mid high sedikit gitu. Jadi seakan-akan dia kayak mau bikin agak lebih clear gitu, tapi ya kerasanya jadi kayak ke boost gitu. Untuk treble cukup ya, bukan yang cering banget, bukan juga yang tumpul banget atau yang roll off banget, enggak. Jadi ini cukup aja. Detail juga termasuk oke. Nih gue nyobain, minimal tadi gue nggak sempat nyobain macam-macam ya, gue nyobain lagu. Gue cukup suka sih. Nah, terutama yang 160. Tapi catatannya gini, 160 sama 190 ini gue cobain pertama di sini. Di player gue, Vio M11 Pro. Nah, untuk yang 160 yang pakai jack only, suaranya, karena dia nggak ada DAC-nya, jadi dia ngikuti suara dari sini, dari Vio M11 Pro gua. Jadi suaranya sangat oke, sangat bagus gitu. Nah, begitu gue pasang ke 190, karena dia kan ada DAC sendiri ya. Jadi DAC-nya M11 Pro gua ini di bypass, dia pakai DAC-nya dia. Yang dengan catatan M11 Pro gua ini harganya sekitar 10 juta, yang ini harganya 195.000 ya. Jadi DAC yang dia pakai ya di bypass dengan DAC yang dia pakai di sini. Jadi suaranya ya gitu deh, menurun cukup signifikan. Nah, begitu gue pakai ke HP, nah kalau ke HP lumayan nih kerasa. Karena HP kan memang DAC-nya kan oke, bagus, tapi bukan khusus DAC yang di dedicated gitu ya. Nah, ini bersaing dua-duanya. Ya, apalagi kalau misalnya mungkin pakai HP-HP yang ya kelas biasa gitu ya. Gua rasa bakalan improve suaranya. Lagian kan dia udah ada virtual 7.1-nya itu sound card-nya. Gitu. Jadi catatan gua, kalau Music Lover punya sound card yang bagus atau punya DAC yang bagus, mending pakai yang GM160. Mungkin kalau sound card-nya kurang oke atau biasa aja, atau pakai HP yang biasa atau PC yang biasa gitu dengan sound card yang standar-standar aja, mungkin gua rasa yang GM190 ini lebih oke karena dia ada improve di DAC-nya. Ya, secara umum teknisnya oke. Secara umum detail, clarity dan sound stage-nya separasinya oke lah ya. Untuk kelas 195.000 ini termasuk mungkin buat gua lebih dari harganya. Ya, tapi tetap aja Music Lover selalu audisi, selalu nyobain sendiri, dan yang penting percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Karena benar-benar persis sama.